Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'd. Ayuhal hadirun, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita sekalian kekuatan dan keistiqomahan sehingga kita di detik-detik akhir dari bulan Ramadan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita sekalian kekuatan dan keistiqomahan untuk kita bisa terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Jemaah, tidak terasa Ramadan sepertinya baru kemarin kita masuki. Mungkin awal-awal pengumuman awal bulan Ramadan masih betul-betul kita ingat. Dan tidak terasa saat ini kita sudah memasuki hari yang ke-23 ya. 22 apa 23 Pak? Ya, 22, 23 ya. Berarti lebaran tinggal berapa hari lagi Pak? Ya. Nah, dalam keadaan seperti ini, kita kira-kira senang apa sedih Pak? Senang. Apa campuran? Ya, antara senang dan sedih. Senangnya ya mungkin sudah kita akan ada mungkin bayangan ketemu dengan keluarga kalau yang mudik ya. Ataupun mungkin kita bisa kemana bertemu dengan ya orang-orang yang mungkin jauh dari kita. Biasanya suasana lebaran gambarannya indah, ramai. Sedihnya kita akan ditinggal oleh bulan Ramadan, di mana ini kesempatan yang sangat langka. Tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan bulan mulia ini. Jamaah sekalian, ada satu momen penting yang kita semua tahu karena kita diingatkan mungkin dari awal oleh semua asatidzah yang mungkin menyampaikan materi tentang masalah Ramadan, yaitu satu malam yang terjadi hanya sekali dalam satu tahun. Jamaah sekalian, kalau seandainya ada pengumuman, Pak, nanti akan datang tamu ke rumah kita, cuma tamu itu nggak tahu kapan datangnya. Bisa tanggal 21, 22, 23, 24, 25. Kita nggak tahu datang kapan. Nah, tamu ini bawa uang 100 juta. 100 juta itu kecil apa besar Pak? Banyak. Ya. Itu akan diberikan ke kita, cuman syaratnya pas tamu itu datang, kita tidak dalam keadaan tidur. Begitu diketok, kita ya dalam keadaan sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman satu kali kesempatannya. Kalau ada pengumuman seperti itu, Pak, kira-kira tamu itu kita tunggu sampai lek-lekan apa mboten, Pak? Iya. Cuman 10 hari begitu ngasih ya sesuatu itu besar sekali. 100 juta itu bisa buat beli apa kira-kira Pak?
Kalau beli es cendol mungkin sama gerobak-gerobaknya gitu. Jadi jamaah sekalian, itu mungkin diantara salah satu gambaran betapa dahsyatnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk orang yang didapati ketika datang Lailatul Qadar, dia sedang dalam keadaan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka jamaah sekalian, Ibunda Aisyah dalam salah satu riwayat, beliau menggambarkan bagaimana luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika memberikan contoh kepada umat ini, bagaimana sih caranya melakukan ibadah di dalam akhir-akhir bulan Ramadan ini. Ibunda Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahya lailahu. Ahya artinya menghidupkan. Menghidupkan. Jadi beliau ketika di akhir bulan Ramadan itu sampai mengencangkan sarungnya. Ada di antara para ulama menyebutkan apa makna ini. Bukan hanya sekedar perjuangan saja, ada juga di antara para ulama menjelaskan bahwa beliau ketika dalam malam-malam terakhir di bulan Ramadan itu sampai beliau menjauhi hubungan suami istri. Kenapa? Karena itu nanti akan menyebabkan biasanya orang menjadi berat ketika melakukan ibadah. Nah, itu yang beliau lakukan untuk kemudian berusaha mendapatkan Lailatul Qadar, dan beliau langsung memberikan contoh yang sangat luar biasa kepada umat ini. Maka jamaah sekalian, ini di antara hal yang mungkin perlu untuk kita rencanakan. Kita kadang mungkin bangun ya untuk sahur. Biasanya sahurnya jam berapa, Pak? Jam 4 ya. Ada yang mungkin jam setengah 4 sudah bangun. Kalau sahurnya jam 4, setengah 4 kita sudah bangun, apa yang biasanya kita lakukan, Pak? Nunggu makanan siap. Ya, pegang HP, ya, scroll, nunggu, ya. Nanti kalau sudah siap semua kita makan. Ya. Nah, sekarang ini jamaah sekalian waktunya untuk kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Yang tadinya mungkin langsung kita ambil HP, ini kita ganti, ambil air wudhu. Kita nggak tahu kapan Lailatul Qadar ini akan datang menghampiri kita. Maka kita perlu untuk melakukan apapun yang kita bisa dalam bentuk ibadah. Bisa mungkin sholat, ya, qiyamul lail. Kita tambah yang tadinya mungkin sudah, ya, sholat taraweh. Itu ada kesempatan untuk kita kemudian sebelum sahur melakukan qiyamul lail, lakukan lagi. Atau mungkin ada di antara kita yang kayaknya kalau sholat berat, tapi kita bisa baca Quran, lakukan itu. Atau mungkin ada di antara kita yang kayaknya kalau baca Quran ya mungkin cuma 1 menit, 2 menit berat. Kita bisanya mungkin dzikir sambil ngantuk-ngantuk, lakukan itu. Karena itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelihatan niat kita. Kelihatan niat kita. Nah, jamaah sekalian, itu di antara hal yang perlu sekali mungkin untuk kita rencanakan. Dan orang kalau biasanya merencanakan sesuatu, itu insya Allah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau nggak direncanakan, jadi apa buatan, Pak? Biasanya nggak jadi, ya. Seperti orang ketika mau melakukan perjalanan safar, mau safar ke Jogja, bisnya jam 3 pagi. Biasanya persiapannya dari jam berapa, Pak? Ya, jam 2 sudah siap-siap, ya. Biasanya nggak bisa bangun dia jam-jam segitu. Tapi karena dia punya tujuannya apalagi perjalanannya mungkin jauh, ya, itu jam 2 bisa bangun. Bahkan ngantuk-ngantuk pun dilawan. Nah, itu jamaah sekalian, di antara salah satu gambaran kalau kita punya niat, insya Allah kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita nggak punya niat, ya, walaupun mungkin bangun jam 3, ya,
tapi kita nggak punya niat, ya misalnya kita ngapunten pipis, ya. Nanti setelah itu kita lihat masih jam 3, sahurnya jam 4. Apa yang kita lakukan, Pak? Tidur lagi, ya. Sampai setengah 5, bablas ya, malah nggak sahur. Nah, jadi itu jamaah sekalian, di antara hal yang perlu sekali mungkin untuk kita rencanakan ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Kalau kita tengok-tengok kanan kiri, mungkin ada di antara saudara-saudara kita, teman kita yang Ramadan tahun lalu masih ada bersama dengan kita. Bulan Ramadan tahun ini ternyata sudah mendahului kita, dipanggil oleh Rabbul Alamin. Maka jamaah sekalian, ini di antara hal yang perlu untuk kita rencanakan, yaitu ya, menambah ibadah kita di sela-sela mungkin sebelum sahur kita, atau mungkin sebelum itu barangkali ada ya di satu masjid di sana didirikan ada qiyamul lail ya jam 3, setengah 3, maka ini kesempatan kita. Barangkali di rumah berat kalau kita qiyamul lailnya sendirian. Nah, kemudian jemaah sekalian, berkaitan dengan masalah Lailatul Qadar ini, apa sih sebetulnya yang terjadi pada malam itu? Allah Subhanahu wa taala sebutkan kejadian luar biasa yang terjadi pada malam hari itu di dalam surat Al-Qadar. Surat khusus yang menceritakan tentang apa yang terjadi di dalam malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-Qadar ini, di ayat pertama Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah memberitahukan kepada kita sekalian bahwasanya Al-Quran itu pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian kalau kita ditanya, Lailatul Qadar itu artinya apa, Pak? Al-Qadar. Ya. Jadi para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan masalah arti dari Al-Qadar ini. Ada di antara para ulama menyatakan yang dimaksud dengan Al-Qadar ini itu artinya takdir. Malam takdir. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala pada malam itu menurunkan catatan takdir yang akan terjadi selama 1 tahun. Jadi apa saja yang akan terjadi itu diturunkan oleh Allah ke langit dunia. Kemudian pendapat yang kedua menyebutkan bahwa malam itu ya yang dimaksud dengan Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Kenapa disebut dengan malam yang mulia? Ada apa? Apanya yang mulia? Kemudian kenapa disebut dengan malam kemuliaan? Nah, ini di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran pengertian berkaitan dengan masalah Lailatul Qadar. Kemudian di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Apa yang engkau ketahui tentang masalah malam Lailatul Qadar itu? Apa sih hakikat yang terjadi? Nah, mulai di ayat yang ketiga itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran penjelasan kepada kita sekalian berkaitan dengan kejadian yang terjadi pada malam itu. Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam itu adalah malam yang lebih baik. Lebih baik. Lebih baik bagi siapa? Bagi mereka yang ketika malam itu datang lalu mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya tidak seperti di malam-malam biasa. Ketika di malam-malam biasa, kalau kita misalnya baca Al-Qur'anul Karim, setiap satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Berhenti di situ. Orang yang melakukan sedekah, pahalanya dari mulai 10 sampai dilipat gandakan 700 kali lipat, bahkan kadang lebih. Amalan-amalan yang lain kaidahnya sama. Setiap satu kebaikan akan dibalas dengan 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di malam ini untuk orang-orang yang kemudian mau melakukan amalan
itu kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala seperti orang yang melakukan ibadah tersebut selama 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun, atau lebih 4 bulan. Kira-kira Pak, banyak gak orang yang umurnya sampai 80 tahun Pak? Ya, jarang. Paling 60, 70 sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini ternyata ada sebuah kejadian luar biasa. Allah memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang mau melakukan ibadah di malam itu. Pahalanya itu enggak cuman dibalas 10 kali lipat, 700 kali lipat, tapi kemudian diberikan pahala yang luar biasa. Sampai kemudian pahala itu bisa melampaui umur orang itu. Ini kan merupakan keistimewaan yang sangat luar biasa. Setahun hanya sekali. Itu yang Allah sebutkan di ayat yang ketiga. Artinya ini sangat istimewa sekali malam ini. Kemudian yang kedua, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar. Di malam itu apa yang terjadi? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Ya Mas kalian, itu malam bukan malam biasa, tapi malam yang penuh dengan malaikat di bumi. Allah mengabarkan tanazzalul malaika. Malaikat-malaikat itu turun ke bumi. Berapa banyak malaikat yang turun ke bumi? Kira-kira berapa Pak? Wallahu a'lam. Nah sekarang kalau ditanya Pak, jumlah malaikat itu ada berapa Pak? Kalau kita dulu waktu belajar mungkin di SD gitu Pak, ya disebutkan jumlah malaikat ada 10, ya, ada 10. Padahal ya, jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. Ada dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, beliau menyebutkan bahwa beliau adalah merupakan hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain, dan beliau juga bisa mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh orang lain. Kemudian beliau memberikan kabar bahwa langit itu saking banyaknya malaikat yang ada di sana, sampai langit itu berderit. Ya. Berderit itu kalau kita mungkin dengar ada sesuatu ya yang keberatan muatan, kemudian dia begitu bergerak, kemudian ada suara ya, entah krek saking beratnya itu ya. Itu sampai langit terdengar suara seperti itu, kata Rasulullah SAW. Lalu beliau menggambarkan kenapa kok langit bisa mengeluarkan suara berderit seperti itu. Nah kemudian beliau memberitahu bahwa di langit itu malaikat yang ada di langit jumlahnya sangat banyak sekali. Kata beliau, tidaklah ada ruangan di langit itu dalam jarak 4 jari ya. Dalam jarak 4 jari. 4 jari ini kira-kira berapa senti, Pak? 10 segini ya. Antara 10 12 ya mungkin ya. Tergantung tangan orang ya. Jadi kata beliau, setiap jarak 4 jari di langit ya, itu ada malaikat. Setiap jarak 4 jari. Nah, langit itu luasnya berapa kilometer persegi, Pak? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Kita bisa bayangkan, Pak, kalau jarak 4 jari berarti seperti mungkin gambaran duduknya kita saat ini, Pak ya. 10 cm ada yang duduk, 10 cm ada yang duduk, 10 cm ada yang duduk. Itu sepenuh langit. Berarti kalau ditanya ada berapa malaikat kira-kira yang ada di langit, Pak? Ya, wallahu a'lam. Mungkin mencapai triliunan, lebih banyak dari penduduk bumi. Nah, jemaah sekalian, di antara malaikat-malaikat itu ada di antara mereka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi. Oleh karena itulah maka jemaah sekalian, maka di malam itu bumi betul-betul dalam keadaan tenang, dalam keadaan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat sebagaimana kita tahu itu tidak akan mungkin datang ke tempat-tempat yang
tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau malaikat datang, maka yang mereka bawa adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, malam itu adalah malam yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena yang datang memenuhi bumi adalah malaikat. Kemudian jemaah sekalian, di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam. Salam itu artinya apa, Pak? Selamatan. Ya, atau selamat. Ya, mas sekalian, berkaitan dengan ayat ini, para ulama berbeda pendapat tentang arti dari salam ini. Ada di antara ulama yang menyebutkan bahwa arti salam itu artinya adalah kebaikan. Artinya bahwa ketika datang malam Lailatul Qadar, maka seluruh malam itu isinya cuman kebaikan. Maka orang yang kemudian mengambil kebaikan itu, itulah orang-orang yang akan mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian didapati kalau malam itu isinya kebaikan, kok masih ada orang yang gak baik? Masih ada orang yang mungkin ya di malam itu ada di tempat-tempat dukem misalnya, atau ada di antara mereka yang masih mungkin bangun cuman sekedar nonton ya. Dulu beberapa tahun yang lalu pernah kejadian ya, pas di malam-malam terakhir malam puasa ya, atau malam-malam akhir bulan Ramadan, itu ternyata ada Piala Dunia, Pak. Ya. Terjadi ada Piala Dunia. Maka banyak orang melek di malam itu. Tapi apa yang mereka lakukan? Ya, buat kopi ya. Kemudian nongkrong itu sampai pagi ya. Padahal ya malam-malam itu adalah malam-malam yang istimewa. Ada satu malam yang kalau mereka kemudian melakukan ibadah, itu pahalanya sangat luar biasa. Nah, jamaah sekalian, ini yang disebut dengan gambaran dari keberkahan dan kebaikan yang ada di malam itu. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang luar biasa ya, di malam itu. Kemudian pengertian yang kedua, ada di antara ulama yang mengartikan salam itu diartikan dengan keselamatan. Kenapa malam itu disebut dengan malam keselamatan? Karena orang yang melakukan amal ibadah pada malam hari itu, dia dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah, tentulah dia adalah orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang pas di malam Lailatul Qadar, dia berdirinya ini dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar iman dan juga ihtisab, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga jamaah sekalian, yang ketiga arti dari salam itu adalah ucapan selamat, ucapan salam dari para malaikat. Jadi ini diantara tugas malaikat yang turun ke bumi ya. Tugasnya itu mereka bukan healing-healing di bumi ya, muter-muter kemudian jalan-jalan, tidak. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tugas ya, diantaranya untuk mengucapkan selamat, memberikan salam kepada orang-orang yang pada malam hari itu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya seperti ini jemaah. Kalau kita pada suatu hari ketemu dengan orang, dan kemudian kita lihat ini orang pejabat, lalu dia ngomong, "Pak, jenengan namanya ini?" "Nggih, betul. Jenengan dapat salam dari Pak Presiden."
dapat salam dari Pak Presiden. Ya. Kira-kira Pak, ketika kita dikabari dapat salam dari Pak Presiden, senang apa mboten Pak? Senang. Ya. Senangnya biasa apa luar biasa? Ya. Kita mungkin akan tanya, loh kenal toh Pak Presiden sama saya? Siapa saya? Kok dikirimi salam sama Pak Presiden? Mungkin ada orang yang nggak bisa tidur, yang mikir, kapan ya saya ketemu sama Pak Presiden? Kok bisa-bisanya beliau memberikan salam kepada saya? Itu yang pertama. Yang kedua, kita ketemu sama orang. Lalu orang tersebut tanya, Pak, jenengan namanya ini ya? Oh nggih, ya. Jenengan dapat salam dari teman jenengan, katanya sudah 10 tahun nggak ketemu. Senang Pak dapat salam dari teman? Senang. Senang mana Pak? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Ya, karena teman lama, ya, ada teman lama. Ya. Jadi jemaah sekalian, ya, ketika kita mendapatkan salam dari orang yang berbeda, ya, apalagi mungkin ini salam yang pertama itu dari orang yang kita lihat itu orang yang memiliki kedudukan tinggi, dipandang oleh orang, ya, kita akan merasa Masya Allah, ya, berarti saya ada harganya di depan orang tersebut. Nah jemaah sekalian, yang memberikan salam pada malam Lailatul Qadar itu adalah para malaikat. Oleh karena itu maka ini bukan sesuatu yang biasa, tapi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu maka jemaah sekalian, inilah diantara gambaran dahsyatnya malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan pahala yang berlipat, ya, sangat luar biasa, tapi juga para malaikat pun memberikan salam, ucapan selamat kepada orang-orang yang mau melakukan ibadah pada malam hari itu. Oleh karena itu maka jemaah sekalian, marilah kita berusaha, ya, mumpung masih ada beberapa malam lagi dan kita tidak tahu apakah Lailatul Qadar sudah berlalu atau belum. Kita berharap mungkin belum berlalu, sehingga ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan dengan baik kesempatan tersebut untuk kita bisa yang mendapatkan berbagai macam kemuliaan dan pahala pada malam hari itu. Ini jemaah sekalian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan dari kami pribadi mungkin ini kelihatannya adalah pertemuan terakhir. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama mungkin bertemu di beberapa pertemuan ini ada kata yang mungkin kurang pas, menyinggung dan lain-lain. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum, dan kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.